Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu wa alihi wa ashabihi ajmain. Salam sejahtera pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan memberikan tempat, nikmat sifat dan tentunya nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di acara briefing hari ini terkait bersama Pak Beni dan juga Pak Kami. Pertama-tama yang utama sebelum kita mulai acara briefing, seperti biasa yaitu kita doa pagi. Mudah-mudahan briefing pagi ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya tidak ada kendala suatu apapun. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Untuk berdoa saya persilakan mulai. Selesai. Ya, untuk briefing saya akan jawab ini untuk Pak Faisal. Haji semuanya. Haji. Yang baru nggak ada ya? Orang lama semua udah pernah lihat saya semua. Terakhir ke sini Juli ya tahun kemarin. Seperti biasa saya melanggar janji saya dua kali per tahun, saya bisanya sekali per tahun. Saya udah biasa ya Mas Hafiz ya, laki-laki pembohong juga. Aturan mainnya janji 2, datang sekali. Yang penting kan datang ya. Janji datang jam 7, jam 8. Jemput jam sekian, molor ya. Tapi mudah-mudahan untuk tahun depan tidak seperti itu, karena janjinya saya hanya 1 kali. Awal tahun nanti Pak David sebagai manajer HRD, keponakannya owner, antara Januari sampai dengan Juli nanti Pak David, Juli sampai dengan Desember nanti saya. Jadi insya Allah saya akan menepati janji, setahun sekali saya usah kerja. Kecuali ada masalah atau pas lewat saya usahakan mampir. Ini seperti itu. Setiap datang selalu saya menyampaikan evaluasi kinerja dari Jemari S. Parman dan sekarang menjadi Jemari Sutomo. Ada 23 cabang yang sudah beroperasional, akan ada 2 cabang yang sedang renovasi tempatnya. Jadi ada 25 cabang, dan tahun depan akan ada tambah 2 lagi. Jemari Sutomo peringkatnya 16 dari 23 cabang. Yang penting tidak merah. Rinjani kemarin kita bahas peringkat ke-21 dari 23 cabang. Tapi oke lah, kalau soal peringkat tergantung masing-masing daerah ya. Bagi saya yang penting adalah tren tingkat kunjungan itu semakin lama semakin baik, itu bagi saya sudah bersyukur. Jadi kalau misalnya kita baca ya, Jemari Sutomo itu dari bulan Juli ya, 551, 530 turun, 563 biasanya kalau turun itu jumlah hari. Semula hari 31, kemudian dari 30 turun, kemudian bulan September naik menjadi 563, bulan Oktober turun, dan bulan November usahakan di atas 563. Kalau dilihat dari rata-rata saat ini, kemungkinan kita bisa tembus di atas 563. Yang penting adalah trennya naik, biarpun pelan sedikit, yang penting naik. Ini seperti itu. Sekarang pertanyaannya saya adalah bagaimana bisa menaikkan ini? Yang hadir di sini saya sebagai GM, juga sebagai manajer di cabang pusat pelatihan. Mas Kamal itu sebagai manajer di cabang Jemari Kaliurang, sekaligus double job sebagai kepala pusat pengadaan dan pelatihan terapi. Makanya kemarin salah satu tugas ini ngecek pelatih-pelatih cabang. Kenapa saya ajak Mas Kamal? Selain ngecek adalah dia bisa menjadi contoh bagaimana cabang Kaliurang. Saya tahu betul sejarahnya 2010, kita bareng-bareng baru kenalan di 2010, sampai kemudian saat ini bisa tembus sampai 3.000. Saya masuk di Jemari Pusat itu 2010 rata-rata 600 sampai 900 pasien.
sekarang udah tembus 5.800-an dan target saya bulan Desember adalah 6.000 pasien satu titik. Nah, kemarin pas jadi saya coba evaluasi. Kenapa Cilacap itu cenderung stuck? Dia tunai tapi cenderung stuck. Begitu saya petani, ya karena jumlah terapisnya itu tidak pernah lebih dari jumlah bed. Pada setiap hari pasti ada yang izin, pasti ada yang libur, pasti ada yang sakit dan sebagainya. Dan rata-rata terapisnya kalau mau ditambahi khawatir nanti pegangan saya kurang dengan adanya terapis tambahan. Alasan berikutnya adalah sulit mencari terapis. Alasan berikutnya adalah keluar masuknya terlalu cepat. Nah, coba kita petani. Kenapa? Kekhawatiran terapis, begitu terapis tambahan masuk, kemudian mereka merasa khawatir untuk berkurang bekerjanya, wajar. Jemari Pusat pun itu pada saat 34 bed itu sempat di bawah 34 terapisnya. Waktu itu sekitar 32, totalnya 36. Sekarang jumlah terapis pusat 34 itu ada 50 orang terapis. Mereka turun nggak? Enggak. Malah semakin banyak. Yang wanita tembus rata-rata 90, banyak sekali yang 100-an, dan penghasilannya rata-rata di level 4 sampai dengan 3, 4, 5 juta. Belum termasuk ini. Pertama kali saya tambah, pelan-pelan saya tambah, mereka protes, Pak, nanti kerja saya kurang, nanti pasien saya berkurang. Ya kembali lagi, wah kalian tuh selalu saya ulang-ulang, kalian nggak percaya Gusti Allah, kalian nggak pernah percaya Tuhan kalau caranya begitu. Manusia itu udah dicatat kok. Saya sama Oki nggak mungkin tertukar rezeki, karena catatannya sudah ada. Saya dengan Pak Kamal nggak mungkin tertukar, karena catatannya sudah ada. Bagaimana kita mendapatkan rezeki itu, kemudian kita siap menerima rezeki itu. Terus ikhtiarnya harus ada. Mosok hanya tiduran tok, pengen dapat duit, ya nggak mungkin gitu loh. Rezeki sudah ada yang ngatur. Rezeki udah ada yang ngatur, cuma tiduran terus, ya nggak mungkin. Namanya Tuhan kan, oh berarti umat satu ini malas-malasan, tak kayak cobaan, orang iso mangan, orang iso segala macam, kapokmu gitu. Ya karena ini berusaha, berdoa, bersyukur. Makanya saya bilang sama Mas Adi, ayo coba usahakan Desember ke depan itu jumlah bed yang bisa dipakai untuk tempat konsumen di sini berapa? 5 usaha. Nah, jumlah bed harusnya berapa? Yang bisa dipakai untuk konsumen 7. Harusnya kan berapa? 7. Anggaplah 6. Kalau 6, usahakan minimal 10 sampai dengan 12. Yakinlah kalau kalian selalu berdoa, bersyukur, usaha. Namanya usaha adalah tekniknya bagus, komunikasinya bagus, bersih diri, tempatnya bagus, usaha. Kemudian berdoa, bersyukur. Itu yakin rezeki kalian gak akan berkurang, bahkan bertambah. Karena semakin banyak orang datang ke sini, mencoba dari mulut ke mulut, apalagi puas, itu akan semakin banyak juga konsumen yang ke sini. Kemarin ya saya muter ke 3 tempat pijat. Di Cilacap tidak ada yang sebaik itu. Dari segi tempatnya tidak ada sebaik itu. Tapi kenapa masih belum maksimal, terutama di Jali? Kenapa masih belum maksimal? Keluar masuknya terlalu jauh. Kenapa? Keluar masuk kemarin saya petani. Kalau kalian tidak lapor, Mas Afif tidak lapor, saya selalu bilang setiap cabang saya selalu punya orang. Di antara kalian ada 1 orang adalah orang saya. Nggak ada yang tahu kecuali hanya saya. Biar kalian saling curiga. Dan itu selalu memberikan laporan ke saya. Jadi Mas Afif mau bohong itu saya tahu. Cepat atau lambat saya tahu. Kemudian ada yang menyalahkan Mas Afif, saya kan bisa terus bener nggak apa yang itu selalu punya orang. Makanya permasalahan diri Jani saya tahu betul, permasalahan diri saya tahu betul. Ayo bareng-bareng untuk 2025
Cobalah kita buktikan. Saya nggak perlu peringkat, peringkatnya hanya ukurannya. Kalian nggak akan mungkin juga kalahkan melatih Wetan selama manajernya saya. Enggak. Selama bednya jumlahnya masih jauh, juga nggak mungkin kalahkan. Peringkat selamanya peringkat nanti Jemari Melatih Wetan selalu nomor 1. Dan apa? Jumlah bednya terbanyak gitu loh. Nggak mungkin. Tapi yang penting bagi saya adalah rata-ratanya adalah di atas 500. Cukup. Saat ini rata-rata Jemari Sutomo itu sampai dengan Oktober, November, perkiraan November itu 5.591 dibagi 11, rata-ratanya 508. Sudah betul, sesuai harapan. Kalau Jemari Rinjani masih 383. Jemari Kaliurang 2.755. Sorry ya, Jemari Melatih Wetan 5.000. 10 kali lipatnya kalian, bisa dibayangkan. Kemarin saya dengar cerita ada komplain dan sebagainya di sini. Bayangkan 500 pasien aja 1-2 komplain. Melatih Wetan berapa tuh komplainnya? Kalau nggak benar-benar saya tekniknya dicek benar, nggak benar-benar diawasi, ya komplainnya bisa 10 kalinya sini. 1 komplain aja sakit hati ya, Bu. Iya. Masih komplainnya sakit hati. Apalagi 10 sampai dengan 25 orang komplain, bisa patah hati nanti dia. Bukan sakit hati lagi. Kan gitu ya. Jadi kita coba ya, kita coba rata-rata 500 bagi saya sudah cukup membahagiakan. Jadi kalian sudah bisa membahagiakan saya dengan rata-rata. Tapi akan sangat lebih baik lagi. Kalau saya nilai bagus belum, saya bilang kalian masih standar cukup lah. Terus akan menjadi bagus dan sangat bagus. Progresnya yang penting naik. Usahakan jumlah terapisnya melebihi jumlah tes. Sehingga pada saat ada yang libur masih tetap bisa kita terima. Ada yang sakit masih ada tetap kita terima. Ada yang izin masih ada tetap kita bisa terima. Dan perputarannya jangan terlalu cepat. Karena di Jemari Melatih Wetan itu ada yang jam 3, jam 2, jam 4 sudah selesai kewajiban kerja. Kalau di Melatih Wetan itu ada kewajiban untuk bagi hasil 1 setelah selesai tanggung jawabnya. Itu wajib, nggak mau pindah. Terserah dia mau pindah sama lagi. Yang penting wajib kerja bagi hasil 1. Bisa diambil pagi, bisa diambil malam. Kenapa? Dengan dia bagi hasil 1, makan itu udah kita ada duitnya, paham ya? Tapi masalahnya Pak di sini konsumennya nggak ono, gitu kan gitu. Ditungguin malah ada. Nah, memangnya Jemari Melatih Wetan dulunya nggak seperti kalian. Saya masuk 2010 itu rata-ratanya hanya 600 pasien. Sama tuh. Ini berapa terapi? 12 atau 6? Sama. Kalau saya bisa membesarkan Jemari Melatih Wetan, saya yakin di sini juga bisa besar. Jemari Melatih Wetan pasiennya dari Klaten, dari Sleman, dari Bantul, dari. Setelah itu saya buka Klaten, saya buka cabang. Sleman, saya buka cabang juga. Magelang saya coba. Delanggu, Solo saya buka cabang. Turun enggak? Enggak. Jogja yang semula hanya 3 cabang, saya belum pergi 12 cabang. Turun enggak Melatih Wetan? Enggak. Karena apa? Orang yang di sana bekerja 50 orang. Berarti ada 50 jatah rezeki dari Gusti Allah. 50 orang itu melalui sistem Melatih Wetan. Kalau memang bisa 100 orang. Tapi masalahnya apa? Nggak nalar kalau saya taruh 100. Mesnya juga harus kita pikirkan kan. Kemudian kalau 100 orang pada hari Sabtu Minggu terjun ini mau soal sehat kan nggak begitu. Makanya kita usahakan tambah bed. Dari yang semula 12 bed, 18 bed, 24, 34 sekarang. Jemari Sarjito dari yang semula 10 bed, tambah 5 bed, masih lagi kurang, tambah 5 bed. Nah di sini sudah bisa. Jemari Kaliurang patang lagi berapa bed? 10 bed, sekarang 27. Mau tambah bed lagi udah nggak ada lahannya. Akhirnya kita buka di utamanya, daerah besar. Kita akan buka 5 bed deh, untuk memecah. Nanti ini kepecah. Di sini 15 bed, 1.500, 2.000. Di sini berkurang nggak? Enggak. Karena jumlah karyawannya masih sama gitu.
Saya berani ngomong karena saya sudah melakukan. Tapi ya itu kembali lagi kualitas teknik, kebersihan, kemudian pelayanan yang baik dan sebagainya itu harus tetap diterapkan. Di sini itu gimana nggak ada pesaingnya. Saya sampai searching ya. Tempat pijat di Cilacap kemarin saya tengok 3. Tahun sebelumnya saya juga tengok 3. Nggak ada tempatnya seperti itu. Gimana itu nggak? Tampilannya juga karyawan kita jauh lebih baik. Yang datang ke sana rata-rata bermotor segala macam. Mohon maaf, tukang urut seperti tukang urut tradisional saja. Sementara kita sediakan fasilitas seperti ini harusnya. Masa di Cilacap nggak ada orang kaya yang berduit? Banyak. UMR Cilacap lebih tinggi dibanding UMR Bantul. Di Bantul aja konsumennya banyak. Kenapa Cilacap enggak? Lucunya lagi orang Cilacap malah pijatnya di Purwokerto. Yang Purwokerto juga banyak yang bisa. Kan lucu gitu. Ayo coba kita. Kenapa menciptakan pelanggan itu lebih baik? Contoh misalnya ini ada 8 orang ya. Ciptakan 7 orang. Ciptakan pelanggan. Misalnya masing-masing 10 saja. Udah ada 70 ya enggak? 10 itu masing-masing pijat 2 kali dalam sebulan aja udah ada 140 dari yang langganan. Di Melati Wetan ada nggak yang 100 pasien dia kerja 70 pasien di langganan? Ada. Ada nggak ada? Yang kerja paling banyak sekarang ini berapa orang? Yang paling banyak langganan sebagai 75%. Satu hari 7 orang rata-rata. Rata-rata 7 pasien ya per hari. Rata-rata 75% langganan. Saya sebenarnya tertarik pada saat Mas Nanang tahu ya, Mas Nanang siapa yang pernah tahu Nanang Eder? Itu ya, setiap pasien dipegang dia, besoknya sudah pasti minta dia. Setiap pasien disentuh dia, dipijat dia, baru pertama kali, besoknya selalu minta dia. Kenapa? Tekniknya begitu. Coba kalian tekniknya semuanya sekelas Nanang ini. Bahagia. Oh enak lah. Bahagia sekali. Kenapa? Ada yang bagus lagi didik ya. Tapi inovasinya terlalu berlebihan. Makanya kemudian diciptakan pusat pengadaan dan pelatihan terapis untuk menjaga teknik itu tetap standar. Karena ada yang terlalu kreatif ya, terapis kreatif lihat YouTube, kemudian diajari enak, pasiennya bingung. Enak sih, tapi kok beda ya? Itu ada. Enak sih, tapi kok beda ya? Tapi ada nggak yang diambil dari kreativitas dia? Kan dia juga sebagai master ya kita tunjuk. Yang kemudian kita masukkan menjadi bagian dari teknik sendiri, nggak masalah. Teknik itu akan selalu berkembang. Nggak ada masalah. Dari saya itu, kalau secara acak, sidak, saya kita begitu datang, saya masuk ya bersih, standar lah kalau bersih. Cuma kalau owner yang datang, saya harap lebih bersih lagi ya. Karena kalau owner datang, biasanya saya kabari dulu gitu. Kalau nanti owner datang, pokoknya pastikan semuanya bersih, jangan sampai yang saya dimarahin. Kenapa? Di sini mungkin ownernya nggak marah ke kalian. Owner biasanya ngasih hanya duit ke kalian. Kalian dapat duit, yang dimarahin saya, rugi saya. Pernah nggak? Sering nggak? Sering sekali. Kunjungan ke cabang, Mas Beni kemarin ibu ke Purwokerto. Terus tak cek ke keuangan. Keluar nggak saweran dari owner? Saya keluar. Tapi kok saya dimarahin? Karena kok Mas Beni, saya kemarin ikut ke sana ini. Wah, kalian dapat duit, saya dimarahin. Makanya saya marah, mau marah kan nggak bisa. Itu ya. Satu lagi, yang terakhir adalah soal SIP. Kalian isu sudah saya sebarkan ya, biar ada tanggapan dari semua terapis, khususnya yang di luar kota Jogja. Sistem SIP sudah saya uji cobakan di Jemari Klaten dan cukup baik. Dalam arti kekhawatiran saya adalah kalau pakai sistem SIP penghasilan akan turun. Kekhawatirannya saya itu. Ternyata tidak. Yang kerja SIP dengan yang kerja full day tidak selisih, bahkan berimbang. Karena yang sistem SIP dia bisa menciptakan pelanggan, dia giring pelanggannya itu pada jam SIP-nya dia.
Jadi nggak ada masalah. Cuman ada syarat dari citizenship adalah dia berKTP sesuai dengan lokasi di Bali dan jarak rumahnya itu di bawah 10 kilo. Kalau di atas 10 kilo harus masuk mes dikarenakan apa? Kalau dia saya biarkan pakai SIM pasti akan terlambat kan, pulangnya juga akan pulang lebih cepat dan sebagainya. Itu nanti saya akan terapkan untuk uji coba berikutnya adalah di Jemari Pusat. Nanti saya akan terapkan di level 2 orang. Kalau bisa dirasa penghasilannya juga nggak berkurang dan sebagainya, mungkin untuk cabang luar kota saya akan izinkan. Paling cepat adalah Januari, paling cepat. Paling lambat pertengahan tahun depan saya akan izinkan. Karena apa? Biar kalian juga mudah mencari terapis. Biasanya kan kendalanya mencari terapis adalah full day itu yang sulit mencarinya. Yang standby dari jam 8 pagi dan 9 malam sulit. Tapi kalau mencari yang tertib, saya rasa jauh lebih mudah. Dari saya begitu ada tambahan dari Pak Kamal harus ada karena ini ada betul Pak sudah sangat jelas. Padahal kalau di cabangnya dia pas briefing arahannya banyak sekali. Ada pertanyaan dari kalian? Kasih, ada yang tanya? Enggak, malah sekali. Jangan jam kelebihan juga. Tekniknya standar. Tekniknya standar ya. Gerakan standarnya. Tapi masih ada sesuatu yang kurang gitu. Mungkin kalau mau yang mau disekolahin di sana sini. Nah, Mulai. Tapi kan poin bisa di sana, nggak di sini kan. iya. Jadi kan kerja di sana seminggu gitu. Kalau sana sampai Jadi saya punya cita-cita bersama Mas Kamal itu kita punya master di tiap-tiap kota. Bukan cabang dulu, kota dulu ya. Karena mencari master itu tidak mudah. Sebagian besar adalah terapisnya standar. Standar Jemari sudah masuk. Tapi yang namanya terapis itu kan kalau kata ibu ya, dia menjiwai sebagai terapis, pergerakannya seperti orang menari, gitu ya, seperti itu, dan menikmati pekerjaan itu sehingga apa yang dia rasakan itu tersalurkan ke konsumen akan merasa puas. Nah, tapi rata-rata, tapi itu dimanapun wajar. Pemain bulu tangkis jutaan, yang master kan paling cuma 1, 2, 10, 25 terapis gitu, standar. Tapi kita berusaha nanti biar Mas Kamal yang pusing, gimana caranya menciptakan semua terapis itu bisa kita sebut master. Karena yang master yang sekarang ada berapa ya? Mas Kamal, Mas Andi, Mas Didi, Mbak Tri, Mbak Fitri sudah lolos sertifikasi nasional sebagai master. Kemarin sudah diuji cobakan, udah segala macam, dites segala macam, layak mendapat sertifikasi levelnya nasional. Jadi harapan saya tim ini harus bisa membuat semua terapis Jemari itu standar. Ada yang ditanyakan, masukan? Yang baru? Enggak? Serius? Baru itu Pak. Masih muda? Masih single atau udah punya anak? Kemarin udah ngobrol. Ada yang tanya. Hobi itu mau nanya. Hah? Nanya apa? Enggak, saya cukup. Kerasa di sini. Gue jelas. Kerasa di sini. Kamu mau berpetualang lagi? Jakarta. Istrinya juga di Jakarta. Dulu ya di Jakarta. Punya anak sekarang. nggak mau kerja lagi. Gak boleh sama Iman. Mas Adi siap ya? Yang saya ngomongkan tadi. Belum Pak. Ya nggak tahu ke depannya. Saya berharap terapis bisa menjadi manajer. Karena sebagian besar manajer saya itu dari terapis. Dan jangan main-main. Penghasilannya jauh di luar nalar kita. Mas Kamal dari terapis menjadi mitra manajer. Penghasilannya melebihi dari
karyawan Pak Camat pun mungkin kalah. Pak Bupati betul. Pak Didi yang mantan terapi pegang 2 cabang udah 15 juta sampai 20 juta per bulan. Ilmunya itu Pak. Ilmunya ya. Yang penting kerja sebagai terapis dia ada inisiatifnya, ada loyalitasnya, kemudian dia benar-benar tekniknya bagus, ada jiwa kepemimpinannya dan sebagainya. Saya selalu bertanya ke semua manajer saya, jangan pernah kamu tahan kalau ada orang itu mau maju. Karena dengan kamu ikhlas mendorong orang tersebut untuk maju, kamu pasti dapat gantinya yang kamu suka. Dan itu sudah saya terapkan di Balai Pusat. Memangnya terapis itu semuanya nggak dari Balai Pusat, sebagian besar dari ya lepas tidak ada masalah. Mas Kamal pun melepas Mas Sekian ya. Paksa. Apa ini dia? Tapi dapat gantian lebih baik juga Pak. Dan bahkan lebih banyak. Jadi Pak Didi itu juga dari pusat apa ya? Alex ya. Tri itu dari cabang Solo. Sebenarnya cabang pusat juga. Jadi kalau terutama yang pria jangan lama-lama jadi terapis. Cukup 5 tahun, 6 tahun cukup itu jadi manajer. Karena apa? Biar bagaimanapun saya berharap bukan dari luar orang, saya ambil dari luar. Sebenarnya tinggal buka lowongan, dibutuhkan manajer untuk Jemari Purwokerto dengan penghasilan minimal 5 juta, kira-kira banyak ya. Tapi kan saya cenderung dari terapi, sementara dari terapis rata-rata apa mampu saya? Orang sudah nyaman di posisinya, ada nggak berpikir 5-10 tahun ke depan? Sorry ya, 5-10 tahun ke depan belum tentu kamu punya tenaga gitu. Tenaga kamu mungkin habis gitu. Pikirkan. Karena ini sudah 2 kali ini saya tawarkan. Dan dia masih berusaha. Mungkin ditahan Mas Hamid, saya tanya Mas Hamid tahan. Malah mendukung. Karena apa? Begitu kamu ikhlas membuang dia, kamu kan pasti dapat yang lebih baik loh. Ya serius Mas Hamid ada tambahan? Cukup. Kalau memang nggak ada tambahan apapun ya cukup. Ngapain kita lama-lama? Cuma saya titip pesan untuk tahun 2005 Desember ke depan, tolong bisa semakin ditingkatkan. Teknik dijaga, kebersihan, pelayanan, kemudian jumlah terapis usahakan melebihi jumlah bed, sehingga pada saat ada terapis yang libur, sakit dan sebagainya, jumlah bed itu tetap selalu bisa terisi. Ini seperti itu. Terus untuk piket panggil, jagonya piket panggil adalah Jemari Kaliurang. Saya nggak pernah bisa mengalahkan kalau Jemari Kaliurang hanya 1% di bawah. Jemari Kaliurang itu 30% selalu piket panggil. Itu coba kita. Kalau jumlah terapis kita banyak, panggilan kita bisa layani juga. Banyak juga orang yang malas datang ke sini minta dilayani di rumah. Cuman ada satu titipan saya untuk khususnya kasir dan manajer, menghadapi pasien yang punya kelainan. Mungkin Pak Kamal juga sedikit banyak saya minta untuk di rumah. Kalau di Jogja, kalau sudah sebagian besar terapis laki-laki sudah tidak sanggup, dari kasir dan manajer memutuskan untuk mengekat, jangan sampai masuk. Tapi kalau sudah separuh lebih nggak sanggup, atau bahkan semuanya nggak sanggup, bukan hanya pria. Kasus di jalan sama Jalan Bantu ada satu wanita, bukan soal kelainan, tapi karakter. Selalu protes, selalu komplain, selalu marah-marah ke terapis. Semua terapis wanita di jalan angkat tangan. Dicoba oleh manajernya atas arahan dari saya untuk diarahkan ke Bantul. Ternyata kenapa? Di Jemari Bantul pun semua terapis angkat tangan. Akhirnya saya bilang, udahlah ditolak aja dengan bahasa yang macam-macam lah. Entah terapisnya habis, terapisnya terapis macam terserah. Dia pasti komplain nanti ke saya sama ke owner. Tapi owner direksi pasti akan saya kasih tahu dulu. Kemudian kalau soal kelainan, saya perlihatkan dulu. Kemarin saya juga lihatkan ke Rinjani sebagai contoh. Tapi ini masih bisa dilayani karena tenang dia, orangnya tenang, nggak macam-macam.
Sendiri apa? Nggak ada akal. Enggak. Umpet aja kali nanti. Ya ampun. Ya kita kali nanti. Oh ini. Sama dari sini. Oh ini. Coba. Iya, Tapi sama. dia tenang, tangannya nggak beratil. Banyak atau banyak tuh. Dia tenang. Dalam arti dipijat ya dipijat. Tangannya nggak macam-macam. Nggak pegang dada terapisnya, nggak pegang macam-macam terapisnya gitu. Kalau seperti ini, kalau dia tenang tidak melecehkan ini bukan. Kalau dia tenang nggak melecehkan terapis kita, wajib dilayani. Tapi kalau dia beratil melecehkan terapis kita, terapis berhak keluar. Kalau semua terapis sudah nggak sanggup menangani, tolak. Di Melati Wetan itu pakar untuk menangani itu adalah Karim, Oman, Ramadan. Saat yang lainnya udah nggak bisa, dia masih bisa. Tapi ada nggak terapis yang akhirnya kemudian ditolak oleh 3 pakar? Ada beberapa, alami kita tolak. Tapi selama masih bisa dilayani, wajib. Apalagi kalau tipnya gede. Tapi jangan juga dikasih 1 juta, dikasih handphone, diminta melayani. Ada nggak terapis kita yang digitukan? Ada. Begitu itu dilayani sekali, banyak akan datang ke kita. Dan itu pernah kita alami di Melati Wetan hampir 6 bulan. Saya agak kaget, orang-orang dengan jenis seperti itu banyak sekali datang. Begitu saya cek, ternyata ada terapis kita yang melayani dengan 1 juta dan handphone pada saat itu. Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Insya Allah tahun depan, akhir tahun saya kesini lagi. Nanti di awal tahun nanti Pak David yang akan kesini. Baik-baiklah dengan dia, karena dia adalah saudaranya owner. Usahakan pada saat beliau kesini tidak ada masalah. Kalau bisa saya kasih tahu, saya kasih tahu jadwalnya. Tapi kalau nggak bisa dikasih tahu, sewaktu-waktu dia bisa kasih. Jadi saya gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang menjadi dikasih hati. Tinggal ya. Oke, gimana? Depan sini. Depan.